salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Habaibana al-kiram dzurriyyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, anak cucu daripada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Muhsin, Habib Muhdar, dan para habaib yang lain yang semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para kiai, para ustaz ingkang kaula muliakan, Ustaz Mustafa dan para ustaz-ustaz yang lain, semoga semuanya panjang umur. Aparat pemerintah, Bapak Camat dan semuanya semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepanitiaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang insyaallah hadirnya kita di majlis ini mugi-mugi hajat kulolan panjenengan dikampangaken tani Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal. Dosane kulolan panjenengan mugi-mugi diapura tani Allah, lan mugi-mugi kulolan panjenengan golongan tiang ingkang gampang mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hadir semata-mata kulolan panjenengan dugi teng majlis niki, mugi-mugi pengin betul-betul memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat bareng-bareng ngaji, mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang nambahaken wedi dumateng Allah, ilmu ingkang nambahaken kulolan panjenengan mahabbah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallah tariqan ilal jannah. Nalikane kula lan panjenengan ngaji, insyaallah gampangaken mlebet swargane Gusti. Al Imam Hasan Bisri mengatakan bahwasanya kula lan panjenengan zaman sakniki merasakan sekali musibah demi musibah. Wonten banjir, wonten gempa, wonten gunung meletus, wonten angin topan, wonten longsor, kathah musibah. Geger televisi setiap hari memutar terus bagaimana musibah-musibah. Gunung Sinabung meletus, geger, nggih napa nggih? Wonten malih wingi Gunung Kelut mengeluarkan asapnya, geger terus sampai hanya berapa detik mawon kula lan panjenengan wonten gempa wis rundage ora mufakat. Al Imam Hasan Bisri beliau mengatakan dalam kitab Nasihuddin Niyah, ra'su kullil balaya ra'su kulli syurur, asas ataupun sesuatu yang paling berbahaya, sesuatu musibah yang paling besar, bukan hanya semata-mata musibah yang terjadi teng kulolan panjenengan, musibah yang paling utama inggih menika al jahlu, kebodohan ingkang wonten kulolan panjenengan. Kadang-kadang wonten tiyang medalaken yatra 100.000, 50.000 langsung pikirannya bisa muter. Ke duit ning tako tuku kiye, hasilnya semene, batine semene, oliye 1 juta. Wonten apa mboten? Wonten tiyang model kados mekaten. Zaki tentang masalah duniawi. Betul, kula lan panjenengan sebagai manusia tidak bisa dengan lepas yang namanya urusan duniawiyah. Kula lan panjenengan makomipun kasab lan ikhtiar, wajib usaha, boten namung wirid kemawon, tapi usaha inggih muni wajib apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sesuatu yang lebih wajib, tetapi ada sesuatu yang penting dan lebih penting, yakni talabul ilmi. Nalikane kula lan panjenengan ngaji, insyaallah segala masalah terselesaikan. Allahumma. Mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dengan ilmu. Mahabbah ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dengan ilmu. Yang kita lakukan setiap hari harus dengan ilmu. Kathah tiyang teng riyonipun nyuwun ngapunten, kawin nikah wis 10 tahun tapi ngomong bahasa pegat kayak nginum obat. Esok awan sore secuil-cuil pegat. Kon tak pegat engko wis. Mana lu ngasih ngomah? Orang semata-mata mungkin biasa.
lontaran-lontaran bahasa yang mungkin nganggepnya biasa, tapi itu sangat-sangat fatal sekali. Kenapa menjadikan fatal? Nalikane wonten tiyang tanpa menggunakan ilmu, tidak mahabbah terhadap Nabi Muhammad SAW, karo bojone ngomong pegat, seketika itu jatuhlah yang namanya pegat setunggal. Ngomong pindo, jatuh dua, ngomong tiga, sudah terputus hubungan suami istri. Bagaimana tatkala mereka terus melakukan hubungan suami istri sampai menghasilkan anak cucu? Maka naudzubillah min dalik, otomatis anak tersebut intisabnya bukan kepada bapaknya, tapi intisabnya kepada ibunya, karena termasuk waladus zina. Naudzubillah min, kata tiang boten ngertos. Dalam ilmu perdagangan sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan kalau orang nggak paham fikih, nggak usah jual di pasar, nggak usah jualan. Karena apa? Kalau nggak paham ilmu fikih. Sebab kalau nggak paham ilmu fikih, maka kadang-kadang terlanjur sampai tentang perkara yang riba, kadang-kadang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min. Mulane kula lan panjenengan, ngaose kula lan panjenengan, mugi-mugi nambahaken mahabbah dumateng Kanjeng Nabi. Mahabbah dumateng sahabat Nabi, mahabbah dumateng pewaris Nabi, mahabbah dumateng keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maaf, kula lan panjenengan bukan umat yang pertama. Kula lan panjenengan sudah terdahului orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah dihidupkan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan diibaratkan kan nujum, sebagaimana bintang-bintang bergemerlap. Karena apa? Berkeliling di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mboten nyuwun, Pak. Beliau tidak minta untuk jadi mertua Nabi Muhammad. Beliau tidak minta untuk menjadi mertua Nabi Muhammad, tidak minta untuk jadi menantu Nabi Muhammad, tidak minta untuk jadi anak Nabi Muhammad, tapi diciptakan untuk menjadi orang-orang yang mendampingi Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mereka orang-orang damun walahmun. Segala sesuatu yang ada dalam diri beliau, nyawa beliau serahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kulolan panjenengan pan pengajian mulu dan udan bem lempem mengkeret akhir ora sida mangkat ngaji. Beliau bukan orang apa-apa. Sampai-sampai ada dua sahabat Rasulullah SAW. Saya mendengar dari guru saya Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Satu saat Rasulullah itu habis perang. Setelah habis perang, beliau kemudian langsung menuju masjid untuk mengadakan satu halaqah. Subhanallah, ada dua sahabat Rasulullah SAW yang terlambat. Sampai Rasulullah mengatakan, mana dua orang tadi? Kenapa tidak mau hadir ke tempat kita? Di mana mereka? Ternyata datang sudah terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya tidak terlambat ya Rasulullah. Loh, kamu datangnya akhir. Benar Rasulullah. Saya itu waktu mau keluar, luka dalam tubuh saya sangat banyak sekali Rasulullah. Nah kulo ningali rencange kulo niki nggih ngoten. Nah kulo perjalanan boten wonten sing kiat, akhirnya gendong-gendongan. Setunggal digendong pun boten kiat istirahat malih. Malih dalam keadaan wis kuat apa durung? Wis gendong malih. Demi apa? Mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan perang matanya keluar sampai nempel di depan pipinya. Nempel Mas, ucul niki teng mripate teng pipine niki pindah mripate. Matur dumateng Rasul, ya Rasulullah, mata saya keluar ya Rasulullah. Tolong doakan biar saya sembuh ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kelak akan menjadikan saksi fi yaumul qiyamah. Apa mau sembuh, apa nanti jadikan saksi yaumul qiyamah. Ya Rasulullah, biarkan mata saya nempel di pipi. Biar ndak usah sembuh sekalian. Kelak akan menjadikan saksi fi yaumul qiyamah tatkala berperang di hadapan Allah, berperang dengan Nabi Muhammad SAW, saksi matanya sudah nempel di pipi. Sampai beliau meninggal, matanya masih nempel. Satu saat Rasulullah ketemu anak kecil, ditanya, man anta ya gulam, kamu siapa?
Saya anak yatim ya Rasulullah. Siapa bapak kamu? Bapak saya yang matanya lepas Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat, beliau-beliau orang-orang yang dipilih oleh Allah tanpa meminta. Tanpa meminta, mereka lahir dari rahim ibunya, mereka keluar di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa meminta, Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul, istri daripada Al-Imam Ali bin Abdul bin Muthalib radhiyallahu karramallahu wajhah, dipilih untuk menjadi putri Nabi Muhammad. Tidak minta Sayyidina Fatimah. Semoga perempuan-perempuan kita, istri-istri kita mengikuti ajaran, mengikuti akhlak Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Allahumma. Sayyidina Fatimah Zahra, seorang perempuan yang dijaga oleh Allah. Istri-istri Rasulullah semuanya pernah mengalami haid, tapi putri Nabi Muhammad tidak. Makanya dijuluki Al-Batul, seorang perempuan yang tidak pernah haid. Pernah melakukan nifas tapi lahdatan. Makanya ulama fikih mengatakan sedikitnya nifas adalah lahdah. Tidak ada perempuan illa Sayyidina Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, beliau dalam pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminta untuk disiwaki oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah sebagai manusia biasa, punya sifat basyariah, beliau sedih, beliau pun menangis terharu tatkala melihat ayahnya sudah dalam menghadapi sakaratul maut. Seorang putri yang akan dipanggil oleh guru tunggal dan sekaligus orang tua beliau, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis. Sayyidina Fatimah tatkala menangis, Rasulullah melihat dipanggil oleh Rasulullah, dibisikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak usah sedih. Tidak lama keluarga saya yang pertama meninggal mengikuti saya kamu. Divonis mati oleh Nabi Muhammad. Dikatakan akan meninggal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun ngapunten, kula lan panjenengan ning divonis mati taning dokter pripun? Pak, sampean umure 3 dina maning. Bingung. Sedekah terus akan kadang ngetipan mati jebule ora mati. Ini Sayyidah Fatimah tidak. Setelah beliau dibisiki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian tersenyum, wajahnya bersinar sampai ada yang mengatakan seakan-akan mau terbahak-bahak. Tapi tidak mungkin Sayyidah Fatimah terbahak-bahak. Beliau senang sampai ditanya. Ada yang mengatakan, ya Sayyidah Fatimah, tadi engkau kelihatan mukanya sedih, susah karena melihat ayahanda engkau akan meninggal. Kau berubah 180 derajat seakan-akan engkau sekarang senang sekali. Ada apa? Apa yang dibisikkan oleh Nabi Muhammad? Tidak lama setelah ayahanda meninggal, saya yang akan menyusul yang pertama. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa fi riwayah, beliau 3 bulan setelah meninggalnya Rasulullah. Ada yang mengatakan 6 bulan setelahnya meninggal ayahandanya, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang afifah, perempuan yang muti'ah, perempuan yang dijaga kehormatannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai maaf, beliau tidak seperti manusia zaman sekarang. Kula lan panjenengan nyuwun ngapunten zaman sakniki, tiang istri-istri kadang-kadang nyuwun ngapunten naudzubillah min dzalik, mungkin keluarga kula lan panjenengan piyambak jilbabe rapet tengi sore meletet-meletet. Bener apa mboten? Itu salah satu trik daripada Yahudi dan Nasrani. Dibiarkan di depannya pakai jilbab, di atasnya tapi hijab, tapi di bawahnya tanpa hijab. Kalaupun ke hijab tapi kelihatan lekuk tubuhnya, perempuan yang belum kelihatan lekuk tubuhnya diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan perempuan kelihatan lekuk tubuhnya, karena apa? Akan menjadikan syahwah, akan menjadikan syahwanya kaum lelaki tatkala memandang dia. Memang auratnya tertutup, tapi dia lekuk tubuh dia kelihatan. Dulu kalau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau-beliau itu tampak dengan pakaian yang besar-besar. Pakainya besar-besar jadi tidak kelihatan. Makanya maaf, Sayyidina Fatimah pernah berbicara dengan, kalau tidak salah, istri Sayyidina Abu Bakar, kalau tidak salah saya kurang ingat itu, tapi ada dalam saya baca kitab tersebut. Beliau mengatakan, saya kalau melihat jenazah itu dibawa, saya tidak ingin modelnya semacam itu.
Karena di Mekah itu dulu sampai sekarang orang kalau keranda itu jenazahnya kelihatan. Iya kan? Yang mugi-mugi kelolaan panjenengan bisa haji kabeh Allahumma amin ya rabbal. Saya pernah melihat waktu saya melakukan ibadah ziarah umrah, melihat jenazahnya orang itu tidak ada tutupnya. Jadi digotong itu kelihatan. Sayyidah Fatimah mengatakan kepada salah satu perempuan, saya tidak mau semacam itu. Nanti lekuk tubuh saya kelihatan. Sampai-sampai beliau berpesan kepada keluarga beliau, yang halal untuk melihat beliau bukan orang-orang yang tidak diperkenankan melihat wajah beliau. Beliau berpesan, kalau bisa dikuburnya tengah malam. Jangan kabarkan Abu Bakar, jangan kabarkan Sina Umar, jangan kabarkan Sina Uthman, jangan kabarkan sahabat-sahabat yang lain. Biar apa? Lekuk tubuh beliau tidak diketahui oleh orang-orang selain keluarga beliau. Jangan salah paham, beliau tidak mau lekuk tubuh beliau kelihatan. Menjaga afifah, menjaga mutiah beliau, sampai beliau dibawa tengah malam oleh khusus keluarga beliau, dibawa ke kuburan. Demi apa? Menjaga martabat daripada Sina Fatimah Al-Batul, putri Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai segitu. Saya mendengar daripada keterangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, fi ayyamil mahsyar sekalipun putri Nabi Muhammad SAW terjaga beliau. Sina Aisyah beliau radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kelak nanti fi ayyamil mahsyar, kita semua tanpa sehelai kain pun, sehelai benang pun. Kata Nabi, tidak ada orang yang berpikiran apapun, berpikiran hanya iman ataupun surga ataupun neraka. Tapi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala fi ayyamil mahsyar, tidak ada orang menggunakan sehelai kain pun. Ada suara tanpa rupa dari langit, imma minal malaikat, imma dari mana, menyuruh orang laki-laki, ghaddu basairakum warqa'u ru'usakum fa inna Fatimah binta Rasulillah dakhalatil jannah. Kaum lelaki, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Perempuan yang dipilih oleh Allah, perempuan yang dipilih menjadi putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang akan menjadi orang-orang yang menimba, orang-orang yang dikumpulkan ahlul kisah yang mengusai telaga Kautsar, perempuan-perempuan yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain, ada sahabat subhanallah begitu cintanya dengan Nabi Muhammad, cuma dia pernah dipukul oleh Rasulullah. Kalau tidak salah waktu haji wada, Rasulullah ngomong, siapa yang punya urusan hukukul adam dengan saya? Siapa yang pernah di antara kalian yang pernah saya pukul? Satu sahabat, saya ya Rasulullah. Kubaru sahabat merasa jengkel, merasa tidak terima, ini sahabat kurang ajar ini satu. Kok berani mau memukul Nabi Muhammad? Akhirnya apa yang saya lakukan? Rasulullah pernah mukul saya dengan menggunakan satu kayu. Sekarang pukul saya, biar saya hukukul adam saya hilang. Ya Rasulullah, dulu waktu saya antum mukul saya, ini bahasa dong kaleng gini bang, bahasa pahamawan pun. Niku, kulo mboten ngangge klambi Rasulullah. Kulitnya kulo sing kena, terus kulitnya jenengan nggih kena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kulit beliau. Tatkala mau memukul, kayu ini dilemparkan, dipeluk tubuh Nabi Muhammad, didekap tubuh Rasulullah, ditempelkan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia, wallahi kulit saya telah bertempelan dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak akan menjadi saksi fi yaumul qiyamah. Rasulullah mengatakan, kulitmu telah bertempel dengan kulitku, kulitmu tidak akan pernah kena api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa kaif azwaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perempuan-perempuan yang dipilih menjadi istri-istri Nabi Muhammad, yang setiap malam mungkin beberapa sekali, dua kali selalu bertempelan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayah saking romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Aisyah, beliau pernah satu tempat, dalam tempat kamar mandi, kulit beliau dengan kulit Rasulullah bertempelan. Kulit ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulit-kulit sahabat Rasulullah, azwaj Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya sudah bertempelan. Makanya ada waktu sahabat Rasulullah melakukan hijamah, bekam, ngambil darah, walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif. Artinya sebagian mengatakan ini hadis-hadis tidak benar itu. Cuma ba'dul ulama kalau mengatakan dhaif dilakukan aja boleh. Ada yang mengatakan diiftakan juga boleh. Apalagi hanya diceritakan sebagai hikmah untuk menambah mahabbah terhadap Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah bekam, diambil darah Rasulullah. Rasulullah menyuruh untuk menyimpan biar tidak ada orang yang lihat sama sekali. Ini simpan. Dibawa oleh sahabat tadi. Setelah dibawa, dia mau nyari yang mana ini. Sana ada yang ngambil, sana ada yang lihat. Yang paling aman mungkin di perut ini. Diminumnya darah Nabi Muhammad. Beb, darah kan najis. Darah kalau manusia biasa najis, tapi darah Nabi Muhammad SAW suci, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kotoran yang keluar dari Rasulullah suci, air kencing Rasulullah suci, bau keringat yang paling wangi adalah keringat Nabi Muhammad SAW. Diminum, telah diminum, datang dia pada Rasulullah. Rasulullah melihat, sudah, na'am Rasulullah, asyaribta, banyak ketitinung. Cara bahasa dongkaleong ini apa nggih? Asyaribta, apa dinum? Naam Rasulullah. Wa fi riwayah ba'dul ulama mengatakan setelah orang tersebut mengatakan darahnya sudah diminum oleh orang tersebut, sahabat tersebut, Rasulullah pun mengatakan bahwa api neraka tidak akan pernah membakarmu karena dalam tubuhmu ada darah Nabi Muhammad SAW. Maka qul mu'tabarah dzurriyyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah mata ala husnil khatimah. Sebab apa? Dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menambahkan mahabbah terhadap anak cucu Nabi Muhammad, para habaib, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam tubuh beliau ada darah Rasulullah. Mulane wonten tiyang satu sayyid pengen bunuh diri. Sayyid pengen bunuh, Habib pengen bunuh diri, nginum baygon. Tapi memang di situ tidak mungkin orang cucu Rasulullah itu tidak bisa mati su'ul khatimah. Insya Allah akan diberikan husnul khatimah. Akhirnya nopo nginum baygon. Wong nyuwun ngapunten, wong biasa kan nginum baygon mati ya Pak. Kalau gak ada tangga mawon mati. Nah niki nginum baygon mboten mati-mati. Akhirnya julukannya nopo? Ya niku wonten baygon. Dia minum tidak mati, karena kalau alamat su'ul khatimah biasanya mati gantung diri, mati bunuh diri, biasanya su'ul khatimah. Makanya kulolan panjenengan mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi nambahkan kulolan panjenengan mahabbah umat kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal. Endah kulolan panjenengan betul-betul angsar ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Bawa ke rumah kita masing-masing ajaran Nabi Muhammad. Bawa ke tempat kita masing-masing madrasah-madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna apa? Menambahkan rasa mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nyuwun ngapunten, kadang-kadang ada orang banyak yang kenal hanya nama. Tapi siapa Rasulullah, bapakipun kanjeng Nabi, ibunipun kanjeng Nabi, akhlakipun kanjeng Nabi, sidik amanat tabligipun kanjeng Nabi mboten ngertos. Cuma ngerti arane Muhammad. Cuma ngerti nama tok, orang ngerti hakikat siapa Muhammad Rasulullah. Orang aduh saking tempat mriki, kalau pernah diundang nih, teng Dongkal, kalau diundang, panitiane ngerti sing ceramah Habib Soleh, tapi wongnya kayak apa orang ngerti. Kalau ngangge mobil, barang ngangge mobil, minggir panitiane marani. Dilala kalau nyupir piyambak, rencangnya kalau pas supirnya mboten enten, kalau mepet tengah acara, panitiane marani. Mas parkirnya nang kana Mas. Kulo nggih, kulo minggir mawon no. Barang kulo diandeng taning sahibul bete. Monggo panitia nembe mlongo. Oke jebule Habib Soleh. Tak kira supirnya Habib Soleh Wahab. Karena apa? Hanya tahu nama.
Boten ngertos tiang istri pun. Bagaimana, apakah iman kita dipertaruhkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan Rasulullah di hadapan kulolan panjenengan boten ngertos. Naudzubillah min. Makanya maaf ya ikhwan, ya akhwanuna. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menganggap maulid ini sebagai bid'ah, maulid ini sebagai sesuatu yang dolalah, wa kullu dolalah finnar, yang memakan daging kambing lebih najis daripada babi. Naudzubillah min dzalik. Ini perkara furu'iyah ya ikhwan. Kita tidak boleh saling mengkafirkan. Kita tidak boleh saling menghujat. Ukhuwah Islamiyah kita pertahankan. Kalau ada orang, maaf, jenengan muludan, terus wonge marani, sampean muludan, kowe kafir. Masalan. Maka apabila kita berhadapan dengan mereka dan dia menjadi imam di masjid, kita tidak sah menjadi makmum kepada dia. Kita tidak sah makmum dengan dia. Kalau jelas nyata bahwa dia mengatakan kepada kita, bukan golongannya tapi orangnya. Bukan golongannya tapi orangnya mengatakan Anda kafir karena Anda melakukan maulid Nabi, maka apabila kita makmum dengan mereka tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab orang yang menuduh orang Islam sebagai orang kafir, huwa kafir. Dalam surah Mutaffik jelas, wong nuduh tiang Islam sebagai orang kafir, maka otomatis piyambakipun kafir. Tapi kalau kita hanya katanya, tidak ada masalah. Contoh, kulolan panjenengan sholat teng Mekah, sholat raweh, sholat isya, yang ngimamin anti maulid Nabi, yang ngimamin anti ziarah. Tapi tatkala bacaannya benar, macane benar, fatihahnya benar, kulolan panjenengan ora tahu krungu piyambakipun mengatakan wong sing lakoni maulid Nabi, sing tahlil, sing ziarah kubur kafir, maka kulolan panjenengan sholat kali piyambakipun sah. Paham napa mboten? Makanya ada seorang al-imam, dia seorang imam di Masjidil Haramain, tidak perlu saya sebutkan namanya. Tapi waktu Abuya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, seorang muhaddits, seorang yang alim al-allamah, beliau berpesan, kalau saya meninggal jangan sampai dia jadi imam, jangan sampai dia menyolatin saya. Wasiatnya semacam itu. Waktu saya pas meninggalnya Abuya Said Muhammad, saya di Mekah. Subhanallah, waktu pas jenazah dibawa teng kuburan, teng masjid, badhe disolatin, niku tiang sing Abuya sempat berpesan jangan sampai menjadi imam, dia suruh nyolatin tidak mau. Ngomongnya nopo? Had minal kufar hina banusalli alaih. La, ana wong musyrik kon nyembayangi ora. Said Muhammad dikatakan seorang yang musyrik. Otomatis santri-santrinya dengar, pecinta-pecinta Abuya dengar. Tatkala mendengar itu, waktu seorang imam sholat, kemudian dia biasanya tentang mekahan sholat imamnya kontak-kantos. Nah pas yang ini si imam, santri Abuya semua keluar. Kami pun ikut keluar, karena apa? Kami tidak sah makmum dengan dia, karena dia sudah menuduh seorang muslim menjadi seorang kafir. Khilafiyah biasa, sholat subuh tidak pakai kunut, apa masalahnya? Tidak perlu digembor-gemboran, itu hanya sunnah abad. Tanpa kunut pun sah, tidak pakai kunut sah, silahkan pakai kunut juga sah. Makanya waktu kulo nate kulo dilalah nyuwun ngapunten, kulo bakda sholatul maghrib, bakdal futur buka puasa, kulo pada sholat teng masjid teng Mekah niku teng pinggire hotel sing kulo tempatin niku sholat masjid wis bubar, Jumatan ama maghribnya pun bubar. Kulo meriku, pas kulo teng meriku dilalah ana beberapa rombongan jamaah sing durung pada sembayang. Wong-wong Mekah sing bismillah lirih. Kulo langsung diunjuk, "Ada, ya syabab, taqaddam." Ente santri, maju-maju imam. Kulo mlongo. Ki carane wong darani wong Tegal atau wong Dongkal tak kulo bubar nggih. Kulo dikon maju, ente imam. Kulo bingung, kene kulo bismillah seru ta geger kenang kene. Ora beda nang sembayange wong NU, orang nganggo kunut bu geger apa geger? Geger. Kini kulo bismillah seru geger ge. Tapi saya teringat bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tatkala beliau masuk satu kaum, dilihat kaumnya itu orang yang sholatnya tidak pakai kunut. Beliau mengikuti sholatnya tidak pakai kunut, karena kunut hanya merupakan sunnah abad, kecuali tidak membaca bismillah.
Kalau imamnya tidak baca bismillah, kita sebagai makmum Syafi'iyah yang jelas hukum membaca bismillah, bismillah termasuk ayatun minal Fatihah, kita secara yakin tidak mendengarkan dan dia tidak membaca, maka sholat kulolan panjenengan boten sah. Bagaimana di Makkah? Makkah cuma bacane lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti maca cuma lirih. Makmum sah napa mboten? Sah. Nah kula dikon imam ning salat zuhur ta ora konangan Mas. Meneng be ora konangan kan? Wah kula salat maghrib sing kudu bismillah. Maju. Kula mlongo ya Allah, priben ya. Ning aku maca bismillah seru ki bisa ana sendal mabur nggih. Ora biasa nang dongkal nang wong NU ora maca doaku kunut. Wis kula takbir. Niatin buri jaga makmum-makmum kula, ini perkara khilafiyah, kadang-kadang boleh kita ambil. Kula maca bismillah lirih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai assalamualaikum assalam aman. Boten wonten sing pro. Cuma ning ana wong Tegal dan geger. Bib Soleh iki wis dadi gara-gara sembayangnya orang maca khilafiyah ya ikhwan. Perkara-perkara masa khilafiyah, perkara-perkara yang masih tidak perlu kita perdebatkan, kecuali perkara masalah akidah, perkara masalah usul. Tatkala ada orang mengatakan sholat tidak wajib, kafir. Karena hukumnya muttafaqun alaih. Tatkala mengatakan beb itu kan tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Muludan tidak ada zaman Nabi Muhammad. Ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam cinta dengan Nabi Muhammad damun walahmun, tapi mereka tidak pernah melakukan maulid Nabi, mereka tidak pernah baca simtud doror, mereka tidak pernah baca berzanji. Kalau memang itu perkara baik, kenapa mereka tidak melakukan? Beliau kalau kangen dengan Nabi Muhammad langsung dicari Nabi Muhammad, ucapkan salam terhadap Nabi Muhammad, puji-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kulolan panjenengan punya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Untung kulolan panjenengan punya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Untung kulolan punya Ja'far Al-Barzanji. Untung kulolan panjenengan punya Sahibus Syaraful Anam. Untung kulolan panjenengan gada Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Sahibud Diya'ul Lami. Mereka membawa kita untuk mahabbah Nabi Muhammad, untuk cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kan tidak ada sama Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad langka muludan. Maaf, kulolan panjenengan dong maca Fatihah, ana idhar, ana idgham, gini apa nggih? Ar-Rahmanir-Rahim, ana tafhim, ana tarqiq. Gini apa nggih? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka Maaf, idgham, idghar, idhar apabila hunna, idgham bila hunna, semuanya bukan produk Nabi Muhammad. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat Nabi betul-betul orang-orang yang sangat cerdas. Tanpa menggunakan idgham, idhar mereka sudah bisa. Nah kulolan panjenengan wong bodoh-bodoh. Tulisan be kudu ana harokate, ana titike. Laka harokate kitab gundul be plonga-plonga tok. Nggih napa nggih? Kalau lagi durung mondok teng sarang deleng kitab. Ki kitab apa sih dongen? Diwaca kangelan temen, harokate langka. Jare santiarane kitab solin, kitab gundul sih gini apa nggih? Langka apa-apane, harokate langka. Wong pan maca sallallahu alaihi bi kudu ngerti ning bocah nahwu sallallahu alaihi wasallam. Ora kena wasallim kan nahwu sing belajar. Ning wong orang ngerti nahwu ya sallallahu alaihi wasallim terus. Ndak bisa membedakan antara atof, langka zaman atof zaman Nabi Muhammad. Langkah ilmu nahwu zaman Nabi Muhammad itu adalah produk daripada tabi'in. Ada yang mengatakan produk daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Sampai-sampai nyuwun ngapunten kalau kita melihat risalah Nabi Muhammad, surat-surat yang ditulis Rasulullah kepada pemimpin-pemimpin orang-orang kafir, tulisannya nun ya lakatitike, ya lakatitike, jim ya lakatitike, kho ya lakatitike, bisa maca. Wong anak titik anak harokate be blekak-blekuk bae. Wis tua-tua maca Fatihah ora bener. Nggih napa nggih? Iya kana butuh, iya kana stangin.
Nah itu bukan produk di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk asrar daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak katakan bid'ah, kalau mereka mengatakan ini bid'ah, tidak usah baca Quran model sekarang, baca Quran zaman Nabi Muhammad SAW. Bisa ndak? Mereka gembor-gemborkan Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Quran yang dibaca bukan Quran, artinya di situ ada harokat, ada titiknya. Bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sholat raweh yang diperdebatkan, sholat raweh yang 20, sholat raweh yang 8, semuanya tidak ada zaman Nabi Muhammad. Yang ada 8 betul, tapi Kanjeng Nabi sholatin dalu-dalu. Tutup bar isya langsung sembahyang traweh. Segi kan sing wulu ya tetep bar traweh bar isya ya. Ning bengi-bengi simpan teka sapa. Itu bukan zaman Nabi Muhammad. Makanya ini umurun khilafiyah, perkara hanya perkara khilafiyah saja, tidak perlu diperdebatkan. Insya Allah akan ditentukan fi ayyamil mahsyar siapa yang benar dan siapa yang salah. Malam Jum'ah maca Yasin, apa itu kau mengedepankan surat Yasin? Kami tidak memujukan memuliakan surat Yasin, tidak. Cuma wong Jawa kula lan panjenengan dong maca surat Yasin kaya apal kabeh. Dari maca surat liyane kok bukan orang apal. Ana wong be orang bisa maca huruf, alif batasa orang ngerti, tapi Yasin apal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi ndong ustaz dan suwe karena orang ngerti sih. Tapi awal-awalnya dia bisa karena apal, tapi huruf enggak tahu. Kita tidak memuliakan suratul Yasin, kita tidak membaca mengutamakan menyalahkan yang lain, tidak. Semuanya adalah ittiba Nabi Muhammad SAW. Maka ukhuwah Islamiyah yang paling penting, hubungan persaudaraan yang paling penting. Siapapun dia, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada apa? Habib, itu kan diterangkan karena jarak yang sangat jauh, betul? Jarak yang sangat jauh, kalaupun jauh silahkan mencari ilmu, walaupun sampai ke negeri Cina. Tapi jenengan coba belajar ilmu fikih. Kulolan panjenengan dong tuku sing dodol wong Cina, sah napa mboten? Sing dodol wonge Cina, jenengan pan tuku biasanya kan malah Cina murah-murah ya. Ah suka tuku nang Cinane, tuku paralon nang Cina, tuku nang kene padahal wong kafir masalah, atau wong Jawa tapi wong kafir. Tetap sah walaupun dia seorang kafir. Kulolan panjenengan misalkan nyuwun ngapunten numpak kapal mabur sing duwe ya wong kafir. Tuku HP bose wong kafir. Klambi kadang-kadang sing gawe bebahane wong kafir. Makanya ba'dul muhadditsin meriwayatkan kata-kata utlubul ilma walau bisin bukan hanya masafah saja. Apabila ada seorang kafir, dia pintar ilmu matematika masalan, dia pintar ilmu biologi masalan, dia pintar ilmu komputer masalan, pintar ilmu dagang masalan, maka orang Islam pun boleh mengambil ilmu walaupun dari orang kafir. Syaratnya bukan ilmu akidah, syaratnya bukan ilmu fikih, syaratnya bukan ilmu apapun, tidak urusan dengan jual beli, tidak ada urusan dengan apapun, yang penting perkara masalah duniawi. Coba itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya tatkala kita apalagi masih pakai peci putih, pakai sarung kor sampai mengatakan kita adalah orang-orang yang bid'ah, kita orang-orang yang ahli nerakanya Allah. Semoga kita semua ikhwanuna, saudara-saudara kita, mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ini, kita keluar dari majlis ini semoga akan menambahkan ukhuwah Islamiyah. Allahumma, kita tidak boleh saling menghujat, kita tidak boleh saling mengkafirkan, kita tidak boleh saling mengatakan ini, mengatakan itu. Kedepankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga pengajian ini bisa menambahkan kita takut kita kepada Allah. Dari awal hingga akhir saya minta maaf, wabil khusus kepada para habaib yang sepuh-sepuh. Apabila omongan saya terlalu ngelantur, mohon saya maaf. Dimaafkan kesalahan saya, dan semoga pulang ke rumahnya masing-masing bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat semuanya. Dan saya minta doa buat guru saya Syekhina wa Murabbirana Maimun Zubair. Kalau ada SMS yang menyebarkan tadi jam 6:20 Kiai Maimun meninggal, itu isu yang tidak benar, itu isu yang salah. Saya baru saja di SMS katanya Kiai Maimun jam 6:20 meninggal. Ternyata tadi saya lihat
satu foto bahwa jam saya telepon adik saya yang di sarang, kulo telepon, pripun Yai Maimun, kulo lagi ngobrol malah lagi mangan bareng karo Mbah Maimun. Dikhobarkan ini lagi rame bahwa Yai Maimun Syekhina wa Murabbirana guru saya, beliau meninggal. Semoga beliau panjang umur, beliau diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados pakune dunene kula lan panjenengan, endak kula lan panjenengan jauh daripada ajaran-ajaran ingkang boten bener. Yang paling akhir saya ulangi lagi, saya minta maaf apabila saya punya salah, omongan saya tidak benar, keterangan saya tidak benar, saya minta maaf. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amal, astaghfirullahaladzim minal amal bila ikhlas, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang saya muliakan, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang barusan disampaikan oleh Habib Soleh, sehingga kita bisa mengikuti jejak langkah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berakhirnya Mau'idhah Hasanah, berakhir pula peringatan Maulid besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali di dalam saya membawa susunan acara ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin hadirat. Atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. La illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. Ing sira manungsa temenan anggon ngaji mumpung dorong den rawuhe malaikat curupati. Ing sira manungsa temenan anggonmu ngaji mumpung dorong den rawuhe malaikat curupati. La illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. Luwe susah rasane wong ning neraka kabang kores kala jengking labang geni bola geni. Luwe susah rasane wong ning neraka labang kores kala jengking kabang geni ola geni. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Ni kata